alihi wa sahbihi wa jama'il manarabil kiram amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKI Masjid Jami Al-Istiqamah, yang kami hormati bapak-bapak yang hadir pada kesempatan subuh Ahad ini. Kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, afiat, taufik, hidayah serta inayah, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih mampu melaksanakan satu kewajiban kita, itu sholat subuh berjamaah yang dilakukan di masjid yang kita cintai ini. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, harapan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila rangkaian ibadah kita dan dia diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaAllah kepada kita selaku umatnya yang setia dan taat dalam mengikuti ajarannya serta berusaha menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma, syafaat kita terbaik besok yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu Fatihah kita baca buat khusus buat penyusun kitab ini dan juga para ulama serta para aulia serta orang-orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi wasilah Allah angkat derajat mereka ke tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah kepada Allah yang tahu alaihi wa al-arifin wa yufakiruna fiddin wa yu'alifuna kamala al-akhir. Summa al-Fatihah khususan lil mu'allif rahimahullahu ta'ala, thumma ilahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhina wa tina li qurbatina li masyakhina, thumma ila hadratina jijasir bin sa'idu sifatu al-fatah. Allah karim yatakusha jami' wa yatakusha birrahmah wal maghfirah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa jama'na Allah bikum fid darain amin. Terjemahan yatayamamu anil hadasaini liqabdil ma'i aw qawbi mahzurin minis tirmalihi biturabin tahuri lahu ubarun wa arkanuhu liyadun istibahati sholati makruhah. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ulang sedikit biar nyambung, biar tak lupa. Tadi maksud ini pelengkap. Ya tayamamu anil hadasaini, sah tayamum dari dua hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, sah dengan tayamum. Lipat dimai karena nggak ada air.
bakal khawatir mahduri min istiqmali, khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kalau menggunakan air. Biturabin tahurin, tayamum dengan debu yang suci, lalu gubarun yang bisa berterbangan. Wa arkanuhu, adapun rukun tayamum yang pertama niatul istibahati sholati, niat menghalalkan sholat mafrudati, mafrudah fardu, niat menghalalkan sholat fardu. Makruhatun bitakrin turabin, jadi gak ada alasan kalau gak ada air di rumah gak sholat, gak ada alasan. Sebelum melakukan tayamum, cari dulu airnya. Kalau di rumah gak ada, cari di tempat air. Datang ke masjid, barangkali di masjid ada air, ya, cari dulu di tempat air. Kalau ternyata di tempat lain juga nggak ada air jauh, kalau diambil keburu habis waktunya, maka baru boleh tayamum. Nggak begitu nggak ada air langsung tayamum, cari dulu, usaha dulu, ya. Jadi tidak ada niat tayamum untuk menghalalkan sholat fardu lillahi ta'ala. Berbarengan dengan memindahkan debu. Jadi ini debu misalnya di sini, aku niat tayamum untuk menghalalkan sholat fardu lillahi ta'ala. Kemudian diusap lekatnya. Begitu cara. Yang pertama itu niat menghalalkan sholat fardu. Yang kedua, wa masul wajhi, mengusap wajah. Sudah ditipisin, itu usap wajahnya, ya. Sumaya ini yang ketiga, mengusap dua tangan. Kalau yang pertama di sini debunya buat muka, yang kedua debunya untuk tangan, pindah, jangan di sini juga, pindah. Nah, usapnya begini, gitu. Jangan di sini dilewati, tapi ini ada debunya, dilewati, ya. Jadi walaupun hadas besar sah dengan begitu, kalau memang ketiadaan air. Walau kayak penamaan, kalau yakin akan ada air, itu akhir waktu, pada akhir waktu sholat, pantizoluhu abdolu, maka yang abdol adalah menunggu air. Yakin deh akan ada air di akhir sholat, di akhir waktu sholat, maka lebih baik menunggu air. Wadilah, kalau kagak yakin, maka jilu tayamumin, maka sebaiknya langsung melakukan tayamum.
cari air belum dapat, ada air di Depok. Kalau ambil air terus belum habis lampunya, udah kayak mau, ya. Wa idzan kana istimaluhu fi udwin wajaba tayammum. Apabila tidak bisa menggunakan air pada sebagian anggota wudu, maka wajib tayammum. Gak bisa kena air, gak boleh. Ya, agak boleh. Kata dokter kalau kena air ini berbahaya. Jangan dibasahi, ganti pakai tayammum. Ghusl shahihin, dan membasuh yang normal. Yang normal basuh pakai air, yang berbahaya pakai tayammum. Begitu. Wa maslu kulli satirin darri nas'ahu bima'in. Kalau ada luka pakai perban, ya, gak boleh kena air, berbahaya, maka wajib mengusapnya saja. Ambil air, misalnya di sini, ambil airnya di sini, usap aja. Jangan dibuka berbahaya. Usap aja. Jangan banyak airnya, nanti tembus ke dalam. Syarat aja. Ya. Jadi katanya wa masuk dan mengusap kulli satirin, pembalut atau balutan doror dan tahu yang berbahaya apabila dilepaskan bimain dengan menggunakan air. Jadi usap aja. Wala tartibu bainahuma lijunubin, tidak wajib tertib dalam membasuh atau tayammum bagi orang yang mandi hadas besar, nggak wajib. Harus usap dulu, itu bisa. Tidak. Harus pakai air dulu, tidak. Terserah aja yang mana yang mudah dilakukan, nggak ada kewajiban tertib. Al-Qudwa ini tayammum mandi. Itu kalau yang sakit itu ada dua, tayammumnya juga 2 kali. Gitu. Ya. Misalnya di sini ada lukanya, usap di sini. Di sini ya usap juga di sini 2 kali. Ya. Wala yusalli bihi ila fardan wahidan walau nazram. Tayammum hanya sah untuk 1 kali sholat fardu saja. Nggak sama dengan wudu. Kalau wudu kalau kita belum batal, berapa kali ke sholat fardu menjadi masalah. Tapi kalau tayammum nggak bisa, walaupun kita belum batal, hanya 1 kali saja untuk sholat fardu. Walau nadhran, walaupun sholatnya sholat nazar. Wasoha janaizu, akan tetapi tayammum sah untuk beberapa sholat jenazah atau sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, terus wajib. Maaf fardin. Jadi beberapa sholat jenazah dan 1 sholat fardu.
beberapa sholat sunnah dan satu sholat fardu. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah masalah ayat Allah. Sekarang kita teruskan dengan masalah nawaqidul surbatal wudu. Ayat maksudnya asbabun nawaqidul wudu'i, asbabun penyebab hadas atau pembatal wudu. Arba'atun, ada 4. Ahaduha, yang pertama, tayakunu, yakin, khuruji syai'in, keluar sesuatu, ghairi manihi, kecuali air mani. Kita punya wudu nih, tapi nafsunya terlalu tinggi, gitu, menghayal, ini anak muda biasanya, menghayal, sehingga keluar mani. Wudu kita nggak patah, asal jangan disentuh kelaminnya. Yang membatalkan itu kalau disentuh, tapi kalau keluar mani tanpa sentuhan, maka itu tidak membatalkan wudu. Karena air mani itu suci, kan dari situ kita berasal. Jadi katanya khuruji syai'in, keluar sesuatu, ghairi mani, kecuali air mani. Ainan, baik berupa benda padat, karena aurian, baik benda padat atau hanya angin saja yang keluar, itu membatalkan wudu. Rotban au jafan, baik basah maupun kering. Muqtadan kabaulin, baik yang biasa seperti kencing, au nadiron, atau tidak biasa kadamin, seperti darah, basurin, bawasir, au beri, atau darah lainnya. Jadi baik yang biasa seperti kencing membatalkan wudu, ya, atau yang tidak biasa yang keluarnya itu darah tetap membatalkan wudu. Kan ada orang sakit pasir tuh, ya, suka keluar darah, maka itu membatalkan wudu. In fasala, baik sudah terpisah Allah atau tidak. Kadudatin akhrajat roksahu, seperti atau misalnya ulat yang mengeluarkan roksaha, kepalanya semua rakaat, kemudian dia masukkan. Kalau ada orang cacingan, keluar cacing dari tubuhnya, tapi tidak semua, begitu sepotong kepalanya keluar, cacingnya masuk lagi, tetap itu membatalkan wudu. Ya, walaupun tidak keluar semua. Dari mana keluarnya yang itu sehingga menyebabkan batal wudu? Min ahadis sabilaini, yaitu dari 2 jalan. Mutawadi'il hayyi, jadi orang yang wudu yang masih hidup. Di mana duburin karena kubur, melalui dubur atau melalui kubur. Dubur jalan belakang, kubur jalan depan. Ya, dari situ keluarnya yang menyebabkan batalnya wudu. Walau karena keriju basura,
walaupun yang keluar itu wasir. Nabita yang tumbuh dakhila dubur di dalam dubur makoroja, kemudian dia keluar azada atau bertambah huruf jauh keluarnya. Jadi kalau wasir keluar dari dubur, baik dia keluar sedikit atau banyak, itu membatalkan wudu, begitu ya. Lakin akan tetapi akal alamatul kamalur roda, imam kamal roda berfatwa di adami nakdi di uruji masuri nafsi. Kalau yang keluarnya itu bawasir, itu tidak membatalkan wudu, kata Syekh Kamal Roda. Bal khariji minhu kadamin, yang membatalkan wudu kalau keluar darah dari bawasir itu. Wasir keluar itu gak batal wudu, yang batal kalau dari wasir itu netes darah, walaupun cuma setetes, ya, baru batal. Begitu fatwa Imam Kamal Rodat. Wa inda Malikin, menurut mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, layan kudul wudu binadiri, wudu tidak batal kalau yang keluarnya itu sesuatu yang aneh, baik dari dubur maupun dari kubur. Kalau keluarnya sesuatu yang aneh, itu tidak batal wudunya. Begitu menurut mazhab Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, mau aneh mau enggak, mau biasa mau enggak biasa, asal keluar dari kubur atau dubur itu membatalkan wudu. Tahu ini oleh pemain pendapatnya seperti ini. Itulah yang pertama. Wasaniha, sekarang yang kedua, zawalul akli, penyebab batalnya wudu yang kedua adalah hilangnya akal atau kesadaran. Ai kami ini bisa kredit, hilang kesadaran karena mabuk, kesadaran hilang mabuk. Au jununin atau gila, au ikmain atau pingsan, au naudin atau tidur. Lil khabari sahihin, berdasarkan hadis sahih Nabi bersabda, kapan nama barang siapa yang tidur, fal yatawaddo, hendaklah dia berwudu. Tidak satu. Wa kharaja bi dawalil akli nu'asu, maksudnya keluar daripada hilang kesadaran itu mengecualikan nu'asu, ngantuk, ya. Mengecualikan kalau ngantuk. Wa awailu naswati sakari, dan permulaan mabuk. Permulaan mabuk belum hilang kesadarannya, tapi kalau udah mabuk, baru hilang kesadaran. Jadi kalau permulaan mabuk belum batal wudunya, masih sadar, antara sadar dan mabuk. Jadi malah ngerti iman permulaan mabuk
Sebagaimana apabila sak atau bimbang hal nama Allah asa, apakah dia ngantuk atau tidur? Bimbang. Tadi ngantuk apa tidur ya? Maka itu tidak membatalkan wudu. Bimbang seperti itu tidak membatalkan wudu. Waman alamatun nuasa, adapun tandanya, alamatnya, tandanya ngantuk. Simaul kalamil adirina, bisa mendengar ucapan hadirin. Wakin lam yam abu, meskipun tidak paham. Orang bicara dia masih dengar, walaupun kagak ngerti, itu ngantuk. La zawaluhu binawmin qaidin mumakin makaduhu. Akan tetapi ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Qaidin, tidurnya sambil duduk. Mumakin makaduhu ayat aliyaihi min makarihi, yaitu duduk yang merapatkan dua pantatnya dari tempat duduknya. Rapat pantatnya. Maka itu tidur tidak membatalkan wudu. Wa ini istada lima lauzala sabata ay al-yahu min makari, atau dia duduk sambil menegakkan betisnya gitu. Tidurnya gitu. Tidur. Wa in istada lima lauzala sabata, duduknya sambil nenderan. Tidak ada kerenggangan antara pantatnya dengan tempat duduknya karena rangkap. Walaupun kalau senderannya diambil dia jatuh, nggak batal wudhunya. Yang penting duduknya rapat angkatnya dengan tempat duduknya. Wayang kaki wudu mumakin intabaha ba'da zawali aliyatihi an makari. Kalau ketika dia bangun pantatnya enggak rapat lagi dengan tempat duduknya, maka wudunya batal. Begitu dia bangun, pantatnya agak rapat lagi dari tempat duduknya, wudunya batal. La wudu sakin al-kana mumakinan awlak aw'a zalat ayatuhu qabla yakhdurki al-ba'daha. Wudu tidak batal karena bimbang. Apakah ketika tidur tadi pantatnya rapat atau enggak ya? Bimbang. Atau ketika bangun dari tidurnya pantatnya merapat atau tidak? Bimbang. Maka wudu tidak batal kalau bimbang seperti itu. Watayakunu ru'ya ma'a adami tadakkuri naumin.
juga tidak batal wudhunya kalau yakin mimpi. Tidak batal wudhu kalau yakin mimpi. Maaf ada kulit tapi gak ingat tidur. Yakin tadi mimpi tapi gak ingat kalau lagi tidur, maka itu tidak membatalkan wudhu. Katanya di sini la asar lahu itu tidak terpengaruh. Bihi lebih berbeda masyaki bihi dengan bimbang tidur. Kalau bimbang tidur wudhu batal. Hari tidur kayak batal. Li'annaha murajaatun li'ahadi tarafaini. Sebab mimpi itu mengunggulkan salah satu pihak. Unggul pihak. Kalau mimpi itu min Allah, dari Allah. Itulah yang kedua. Wasali suha, adapun yang ketiga masuk farji adami yang membatalkan wudhu menyentuh kelamin manusia. Al-mahali qadhihi atau tempat terputusnya. Walau limayitin, walaupun itu milik orang mati. Al-sogirin atau milik anak kecil. Kuburan karena marju atau duburan, baik melalui kuburnya atau duburnya. Mutasilan, baik sudah terpisah al-maku'an atau terpotong, terputus. Bila kecuali memputina bil hitani bagian yang terpotong dalam hitam. Jadi yang disentuh misalnya kelamin manusia, baik masih nempel atau sudah terputus, itu kecuali yang disentuh itu bagian yang terpotong dari hitam. Potong atau itu kita ambil punya wudhu nggak batal gitu ya. Kita jam kita lihat. Wala kidu min duburi, adapun yang membatalkan dari dubur, bulkakal manfadi itu anus, tempat keluarnya kotoran. Wabil kubulil mar'ati, sedangkan yang membatalkan dari kubulnya, dari kelaminnya perempuan, bulkakal sugroihat ala manfadi, bibir lubang vaginanya itu yang membatalkan dari kelaminnya perempuan. Bibir lubang vaginanya. Lama warahuma, bukan bagian dalam, bagian belakangnya. Kama hari kita sebab misalnya tempat kita. Bibirnya saja sudah membatalkan wudhu kalau tersentuh, apalagi belakangnya. Tempat kita itu lebih dalam lagi. Ada pendapat yang mengatakan membatalkan bagi kumpulnya perempuan adalah kalau tersentuh bagian hitanya, bukan seperti itu. Bibir lubang vaginanya. Ya. Nah, ambil dapur wudhu akan tetapi sunnah berwudhu min masjid nabi al-akhir. Kalau menyentuh rambut kelamin kita ada rambutnya tersentuh, itu sunnah wudhu. Wabatinin aliyati, dan bagian dalam pantat, enggak kena lubang anusnya,
bagian dalam pantat sudah wudu kalau berbentuk. Wasa'ri nabati papa zakarin dan rambut di atas kelamin sudah wudu. Wa asli farzi menyentuh bagian pangkal paha sudah wudu. Walau si sogiratin menyentuh anak perempuan kecil sudah wudu. Wa amrodin dan menyentuh anak lelaki yang belum digitan sudah wudu. Wa Yahudiyin menyentuh orang Yahudi dan non-muslim lainnya sudah wudu. Wa min ahli qasdin wa nazrin bisahwatin memandang dengan syahwat kepada perempuan sudah wudu. Walau bila mahramin walaupun yang dipandang itu muhrimnya sendiri. Wa talaffuzi bi maksiatin mengucapkan kata-kata maksiat, ngomong jorok itu sudah wudu. Wa ghadabin marah-marah sudah wudu. Wa amwarin mayitin menggotong mayat, gotong mayat sudah wudu. Wa masih menyentuh badan mayat sudah wudu. Kalau kelaminnya tersentuh batal wudunya. Wa kasu jubrin potong kuku, habis potong kuku sudah wudu. Wa saribin potong kumis sudah wudu. Wa qalqi ra'sihi habis gunting rambut sudah wudu. Kalau habis gunting rambut sebenarnya bukan cuma wudu tapi mandi. Maka itu disunahkan berwudu. Ya, nah hadirin karena waktu sudah siap. Ada inilah yang Allah bukakan pada saya untuk disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita duduk dengan doa. Bila ya karim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana alhamdulillah wa syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna rusdi wa inna min syarri anfusina. Allahumma amina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ta'ala 'alamna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqatin. Walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min syarri al-nas. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar bi qudratika ya karim ya ya rabbana rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.